Yo, what's up, ketemu lagi sama aku Goni Ramadhani di channel ini. Anjay. Jadi mulai hari ini aku mau coba rutin kayak biasanya gitu ya, upload ya minimal seminggu ada video lah ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu gimana kabar kalian semua ya. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja gitu ya, sehat selalu, tetap stay safe, mengikuti protokol COVID gitu loh, biar COVID di Indo ini cepat mereda gitu loh. Nah, jadi karena hari ini tuh kan masih bulan Agustus gitu ya, bau-bau kemerdekaan gitu loh. Nah, jadi di video kali ini aku mau memberitahu kalian semua ya, nggak memberitahu sih, mau sharing lah ya tepatnya. Kalau memberitahu itu kayak aku udah menggurui banget gitu loh ya, sharing lah ya, belajar bareng gitu loh. Mau membahas video asal usul terbentuknya nama Indonesia gitu loh ya. Nah, mungkin diantara kalian juga udah ada yang tahu ya, kalau Indonesia dulu juga sempat disebut dengan sebutan Nusantara gitu ya. Itu bener gitu loh, kalau kalian udah tahu ya memang itu bener gitu. Nah, tapi ini nih poin yang paling penting yang harus kalian semua tahu gitu ya. Jadi jauh sebelum Indonesia ini merdeka itu ada beberapa negara asing yang menyebut Indonesia itu berbeda-beda gitu loh ya. Kayak misalkan Tiongkok dan Cina gitu ya. Mereka ini sempat menyebut dan menamai Indonesia ini dengan sebutan Nanhai gitu ya. Nanhai itu yang berarti Kepulauan Laut Selatan gitu ya. Ini by the way aku nyebut arti-artinya ini nggak spesifik dan nggak, ya pokoknya intinya aja lah ya, nggak spesifik biar videonya nggak kepanjangan gitu loh. Tadi Tiongkok dan Cina menyebut Indonesia itu Nanhai ya, yang berarti Kepulauan Laut Selatan. Dan ada juga negara India itu pernah memberikan julukan untuk Indonesia itu dengan sebutan Dwipantara ya, yang berarti Kepulauan Antara cuy. Dan setelah itu ada juga beberapa saudagar Arab ya. Memang harus kayak gitu, kalau nyebut Arab tuh harus ada apa ya, Arab gitu loh, ada kol-kolahnya gitu loh. Yang sempat singgah di Nusantara ini ya, itu memberikan sebutan Jazair Al-Jawi gitu loh, yang berarti Kepulauan Jawa ya cuy ya. Dan ini beda lagi sama orang-orang yang ada di benua Eropa ya cuy, kayak misalkan di Belanda, Inggris, Portugis gitu ya. Mereka menyebut Indonesia ini, kalau misalkan bahasa kita ya, mereka menyebut Indonesia itu dengan sebutan India bagian timur gitu loh. Karena nama-nama ini itu tuh diberikan untuk membedakan Indonesia dengan Amerika gitu ya. Jadi pada masa itu negara Amerika itu tuh baru ditemukan ya di abad 16 kalau nggak salah ya. Jadi biar nggak salah penyebutan aja gitu loh ya, Indonesia sama Amerika gitu ya. Dan ada juga nih ya orang asing yang saudaranya ini ada di Indonesia ya. Ayo siapa? Ayo siapa ayo. Jadi ada juga itu yang bernama Edward Douwes Dekker ya. Pokoknya penyebutannya kayak gitulah ya kalau nggak salah ya. Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker. Edward Douwes Dekker ya. Itulah ya orang namanya, pokoknya itu ini. Tulisannya kayak gini nih. Nah, Edward Douwes Dekker ini itu biasa dikenal dengan nama samaran Multatuli ya cuy. Jadi si beliau ini punya saudara di Indonesia itu yang bernama Ernest Douwes Dekker. Aduh salah, susah banget nyebut nama orang luar zaman dulu ya. Ernest Douwes Dekker ya. Jadi Bapak Ernest Douwes Dekker ini itu tuh si beliau adalah tokoh pergerakan kemerdekaan negara Indonesia. Dan si beliau ini tuh sempat memberikan julukan ke Indonesia ini juga gitu loh ya, dengan julukan Insulinde. Pokoknya tulisannya Insulinde ya, itu bacanya insulin atau gimana, tolong dikoreksi kalau misalkan salah ya cuy ya. Itu yang berarti Kepulauan India juga pokoknya intinya ya cuy ya, Insulinde itu tadi ya. Dan yang terakhir ini nih, ini yang paling keren ya. Pokoknya yang paling keren, the best Margojos gitu loh. Ya pada masa itu tuh ada dua orang antropolog itu yang bernama James Richard Logan ya, yang berasal dari Skotlandia Baru, dan George Samuel Winston Earl ya cuy ya, dari Inggris gitu loh. Sorry kalau misalkan pengucapan kata-katanya salah ya, tolong dikoreksi gitu loh. Nah, jadi mereka berdua ini yang mencetuskan untuk mengubah nama Nusantara menjadi Indonesia gitu loh ya cuy ya, dalam jurnal ilmiahnya gitu loh. Karena ya memang itu ya cuy, melalui jurnal si Richard Logan sama Samuel Winston tadi aja, itu mereka memberikan jurnal yang berjudul Journal of Indian Archipelago gitu loh. Itu mereka menegaskan bahwa sudah tiba saatnya penduduk Kepulauan India atau Melayu ini memiliki nama ciri khas khusus gitu cuy. Karena menurut Richard Earl, aduh susah banget nyebutnya cuy. Menurut Richard Earl tadi, nama Hindia itu nggak begitu tepat gitu loh ya untuk sebutan Indonesia gitu ya. Jadi kan
Hindia sama India itu kan nggak beda jauh gitu. Jadi kebanyakan orang salah nyebutnya gitu loh ya, Hindia dan India gitu loh ya. Tapi akhirnya si Bang Logan ini tadi ya, Bang Logan aja manggilnya sih. Jadi akhirnya si Bang Logan ini memutuskan punya pilihannya sendiri gitu loh. Coba nih kalian bayangin ya, kalau misalkan orang-orang ini nggak ngubah nama Indonesia ya, itu bakalan panjang banget cok, astaga ya, nggak enak gitu loh nyebutnya ya. Indian Archipelago gitu kan, nggak enak gitu loh nyebutnya aja nih. Hiduplah Indian Archipelago gitu kan. Aduh, Bapak W.R. Supratman itu kalau misalkan nama negara kita nggak diubah, itu bakalan bingung parah gitu loh nulis lirik Indonesia Raya tuh cuy. Dan mulai dari situlah si Bang Logan tadi itu secara konsisten menyebut Indonesia itu dalam setiap kajian ilmiahnya gitu loh cuy. Jadi gimana penjelasanku cuy? Kira-kira udah kelihatan banget kayak orang pintar apa enggak gitu ya. Jadi kalian harus harus tahu gitu loh, jangan cuma sekedar tahu kalau Indonesia ini orangnya kebanyakan emosi gitu ya, Tuhan gak ditakuti gitu ya. Ya harus tahu lah yang lebih dalam gitu loh seenggaknya ya cuy ya. Ya mudah-mudahan videoku tadi bermanfaat dan kalian mudah memahami apa yang aku jelaskan tadi aja, walaupun sedikit kayak muter-muter gitu penjelasannya. Nah mungkin jadi videonya segitu aja cuy ya, nggak usah panjang-panjang ya. See you next time and bye bye. Cheers.